digital ini memang merubah semuanya sih Pak. Dari komunikasi kita, cara kita apa, ada acara, terus ada komplain seperti itu, ini berubah semua. Sahabat brand, jumpa lagi di Info Brand Talk sore hari ini. Nah, saya kedatangan tamu spesial dari IRC. Nah, kalau sahabat brand tentunya sangat mengenal brand ini. Kalau kenal ban motor, nah brand IRC adalah salah satu brand papan atas di Indonesia, khususnya di ban motor. Kita tahu juga IRC juga banyak membuat ban motor dari mulai ban motor kompetisi, ban motor sport dan underbone, ban motor skutik, dan ban motor skuter, dan lain sebagainya. Nah, sore hari ini kita kedatangan tamu spesial, Bapak Dodianto, selaku brand senior, brand eksekutif dari IRC. Selamat sore, Pak Dodi. Selamat sore. Apa kabar, Pak? Baik, Pak. Saya lagi WFH ini di rumah. Oh, lagi di rumah. Oke. Mudah-mudahan tetap sehat, tetap menjaga kebugaran, karena ini adalah masa pandemi, terlebih kita bisa bekerja melalui rumah atau bekerja di kantor gitu ya. Kebetulan nih Pak Dodi sedang work from home gitu ya. Betul. Oke, Pak Dodi, sebelum kita bincang lebih lanjut gitu ya, kita simak video tayangan berikut ini. Sahabat brand, jumpa lagi di Info Brand Talk. Nah, bincang sore hari ini saya kedatangan tamu spesial. Tadi saya sudah sampaikan, Pak Dodianto, brand senior, brand eksekutif dari IRC. Sore, Pak Dodi. Sore, Pak. Sore, Pak ya. Sore, Pak. Jadi bicara mengenai ban motor, Pak, di tengah persaingan yang cukup ketat ini, Pak, tentunya pasar anak muda atau pasar milenial ini menjadi salah satu pasar yang menarik. Bagaimana IRC bisa lebih dekat atau dalam membidik segmen pasar anak-anak muda ini seperti sekarang ini, Pak? Silakan, Pak. Oke. Pertama kita jelasin dulu IRC itu brand dari Jepang, IRC Jepang. Okay. Dan untuk di Indonesia itu diproduksi oleh PT Gajah Tunggal Tbk. Okay. Jadi kalau untuk hampir semua motor baru, seperti Yamaha, Suzuki, Kawasaki, itu kalau menggunakan ban IRC. Jadi ceritanya orang beli motor baru, bannya udah IRC. Gitu. Dan hanya IRC satu-satunya yang suplai ke semua pabrikan tadi. Mungkin kalau merek A, merek B hanya suplai ke merek 1, 2. Nah kalau IRC ini semua ke pabrikan kita suplai. Jadi untuk kualitasnya udah nggak usah diragukan gitu loh, ceritanya begitu. Karena untuk masuk menjadi partnernya OM tadi nggak gampang. Nah, yang seperti tadi di video tadi, ban kita ini cukup lengkap ya. Dari motor matic, motor bebek, motor sport itu sangat lengkap. Dan sekarang trennya itu larinya ke ban tubeless. Jadi hampir semua motor baru sekarang sudah tubeless. Kecuali motor-motor retro atau motocross itu mereka masih pakai tube tab. Di luar itu sebagian sudah tubeless semua. Nah, IRC ini saat ini udah sangat lengkap banget. Dari ban skuter, skutik, bebek, sport itu ada semua. Berarti semua varian dimiliki oleh IRC nih, Pak ya. Nah, tadi kan sudah kerjasama dengan pabrikan, Pak ya. Nah, pabrikan apa saja, Pak, yang sudah dikerjasamakan selama ini, Pak? Kalau motor semua, Pak. Kalau motor semua IRC. Ya, paling besar kan Honda, kedua Yamaha, terus Kawasaki, Suzuki, semua IRC kita suplai ke mereka semua. Dan hanya IRC yang bilang tadi yang suplai ke semua pabrik. Kalau yang lain, brand lain mungkin hanya 1-2 merek, kalau kita semua. Oke, sangat menarik. Nah, kalau membidik pasar segmen anak muda ini kan brand dari Jepang gitu ya, apalagi sudah kerjasama dengan pabrikan-pabrikan, sudah pasti mereka menggunakan gitu ya, menggunakan dari brand IRC. Nah, bagaimana cara IRC sendiri
dalam pendekatan dengan segmen pasar anak muda atau milenial ini, Pak? Bisa diterangkan, Pak Dodi? Ya, kalau tidak ada pandemi ini kita hampir tiap minggu nggak di rumah, Pak. Jadi kita ada activity di beberapa daerah. Oke. Di seluruh Indonesia, mau komunitas, mau kita ada nobar bareng atau mau ada acara mechanic gathering atau ada kumpul-kumpul ngopi-ngopi seperti itu aja. Hampir tiap minggu kita mungkin jarang di rumah. Ya, Jumat pergi, Senin pulang, Jumat pergi, Senin pulang. Cuman karena ada pandemi gini ya mau semua sekarang lari ke digital semua gitu. Ya paling kita acara-acara dengan komunitas melalui digital, live bareng di Instagram misalkan, atau mereka ada acara virtual kita ikut seperti itu. Kan banyak sekali komunitas ya. Anak-anak muda itu kan mereka senang kumpul-kumpul komunitas gitu kan. Ada komunitas motor A, motor B, motor C, kadang-kadang mereka ada anniversary apa, ikut Pak gini-gini. Kalau dulu kita di offline, sekarang larinya terpaksa lagi kalau online dulu. Nah, ini kan ada perubahan ya Pak ya. Tadi biasanya menggunakan aktivitas secara offline gitu ya, setiap minggu tidak di rumah gitu ya, karena berbagai aktivitas secara offline. Nah, ketika secara digital, apa ya Pak yang dirasakan Pak? Baik oleh IRC sendiri sebagai prinsipal maupun dari sisi konsumen maupun komunitasnya sendiri Pak. Aktivitas seperti apa sih Pak yang dijalankan? Benar-benar beda ya antara offline dan online itu benar-benar beda. Karena kita kalau offline kita interaksi langsung dengan mereka, ketemu langsung papasan muka, kita berinteraksi gitu kan. Kalau di online gini kita mesti prepare semaksimal mungkin. Karena kita nggak tahu kan, yang ikut di acara itu misalkan ada kompetitor kita, mereka direkam apa segala macam. Jadi ya kita benar-benar ngasih yang terbaik buat anak-anak komunitas seperti itu. Sekarang aja kayak misalkan media-media interview segala macam lari ke ini semua, ke Zoom. Pak tolong share data ini dong. Yuk kita belajar bareng-bareng di share screen kayak gitu. Kalau tadinya mereka datang ke kantor atau ketemu di mana, sekarang udah larinya mau nggak mau kita ke online semua Pak. Lewat Zoom ya Pak. Nah, kalau dari sisi komunitas sendiri Pak, nah, komunitas yang disupport oleh IRC sendiri tentunya komunitas bikers Pak ya. Nah ini apakah di online ini malah semakin marak atau semakin sering atau kalau dibandingkan dengan offline seperti apa Pak? Cara activity yang dilakukan offline dengan online nih Pak? Semakin inilah bedanya ya, plus minusnya. Kalau offline ini kita mesti datang ke kota tersebut, ke daerah tersebut atau ke tempat tersebut. Kalau online ini kan kita duduk di depan rumah aja, di ruang tamu terjadi ya caranya itu kan. Simple gitu loh. Simple dengan biaya nggak terlalu, ya paling kita siapin goodie bag lah, siapin hadiah segala macam. Kalau offline kita mesti datangin kan. Misalkan di Jogja kita mesti datang ke naik pesawat apa segala macam. Kalau online kan ya kita di kantor bisa sambil kerjaan yang lain, di rumah misalkan WFH bisa di depan rumah kayak gitu. Kalau untuk komunitasnya hampir semua komunitas kita ada kerjasama semua pabrikan itu, karena saya bilang tadi karena kita ada hubungan bisnis dengan pabrikan tersebut, ya mau nggak mau kita harus ada hubungan juga dengan komunitas itu. Kita pengen tahu mereka itu vokal Pak, anak-anak motor itu vokal. Jadi kalau beli ban nggak enak itu mereka nggak bisa diam-diam loh. Langsung ngomong ya Pak ya, langsung menyampaikan gitu ya. Iya betul. Nah ini lagi yang berbeda banget itu. Kalau dulu orang komplain, misalkan dia baru beli ban ternyata ada rusak ini, atau baru beberapa bulan ada rusak ini, larinya sekarang ke sosmed semua Pak. Kalau dulu mereka telepon ke customer service kita, atau mereka datengin ke distributornya kita di daerah tersebut kan, IRC kan dari Aceh sampai Papua ya. Misalkan kita taruhlah orang dari Pekanbaru, dari Pekanbaru ke kotanya lagi jauh lagi 2 jam 3 jam misalkan. Nah kalau dulu mereka telepon ke customer service yang kita kan, dari kita nanti telepon distributor tolong ada yang komplain di kota Dumai misalkan, bannya begini gini. Jadi butuh waktu bisa seminggu 2 minggu, kecuali kalau memang orang itu ada di kota besarnya misalkan, di Pekanbaru misalkan seperti itu. Nah begitu mereka di pelosok itu kan kalau dulu rantainya itu panjang banget rantainya itu. Nah kalau sekarang tinggal mereka foto mau Instagram, mau Facebook, mau Twitter. Nah mereka itu kritis-kritis. Kalau kita dalam 2 hari aja kita nggak respon, itu sama mereka di capture tuh. Ini payah nih, kita komplain nggak ditanggapin gitu loh. Jadi udah sampai seperti itu, kita nggak bisa. Walaupun Sabtu Minggu ada komplain, mau nggak mau kita harus respon. Walaupun
masih sebatas kan yang mutusin bukan hanya kita kan, ada technical service yang mutusin bahwa ban ini kenapa segala macam. Itu kan masuknya ke sosmed kita, ke sosmednya IRC gitu kan. Mau nggak mau kita terus respon, walaupun responnya baru sebentar, misalnya pas hari Sabtu. Oke, gini nih. Nanti baru Senin nanti kita detailin seperti itu. Jadi digital ini memang merubah semuanya sih Pak. Dari komunikasi kita, cara kita ada acara, terus ada komplain seperti itu berubah semua. Sangat menarik Pak. Jadi tadi kalau kita lihat gitu ya, sosial media menjadi sarana komunikasi konsumen gitu ya, baik orang yang ingin mencari produk atau orang yang ingin komplain bahkan gitu ya. Nah, yang menarik adalah tadi mungkin kecepatan yang harus dilakukan atau direspon oleh IRC sendiri ya Pak ya, terhadap sosial media yang dimiliki oleh IRC. Nah, langkah-langkah seperti apa Pak yang dilakukan oleh IRC sendiri supaya konsumen itu puas gitu Pak terhadap layanan yang dilakukan oleh IRC terutama di sarana digital ini Pak? Di sosmednya kita itu orang tidak hanya komplain ya, ada juga kasih masukan. Misalkan Pak harus bikin ban ini, Pak mesti ban ini kurang lengkap loh untuk gini, kayak motor, kita ngomong motor NMAX misalkan. Sekarang Yamaha NMAX lagi rame misalkan. Pak tolong bikinin ban ukuran belakang ukuran sekian dong gitu. Ban depan sekian dong. Walaupun data mereka tidak serta merta kita telan mentah-mentah gitu ya. Kita harus mesti saring juga, kita mesti ada survei. Cuman karena kebetulan ada COVID begini, ya kita paling telepon ke bengkel. Yang kita kan punya data juga kan, toko-toko di Jakarta, kita ambil kota besar lah misalkan, Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Medan gitu. Kita tanya, ini gimana nih sekarang lagi rame ban ukuran ini ya, ini. Nah nanti kan itu matching tuh di sosmed juga banyak tuh. Mereka itu kan kritis Pak, tinggal DM aja di IG, di IRC gitu kan, bos, apa tahu min gitu kan, bikinin dong ban ukuran sekian. Wah, kok ada suara begini ya? Ada suara begini ya. Itu bagian dari voice of customer itu. Itu berbentuknya DM. Dari situ kita saring lagi nih. Oh, kayaknya benar juga nih. Kita tanya ke toko, tanya ke customer. Oh iya. Jadi di sosmed ini interaksi kedua antara produsen dengan konsumen itu benar-benar jalan. Nggak ada batas gitu. Mereka pengen ngomel, pengen marah, pengen nguji. Itu di situ ada semua di DM itu, Pak. Sangat menarik, Pak. Jadi bahwa interaksi antara konsumen dan produsen ini kan terjadi di sosial media gitu ya. Nah, ada nggak Pak yang sudah direspon positif? Betul. Artinya masukan-masukan suara konsumen tadi, voice konsumen itu direspon positif dan menjadi masukan buat IRC sendiri untuk melakukan perbaikan-perbaikan gitu Pak. Yang paling kontras itu gini Pak, di Indonesia ini kan banyak banget balap resmi maupun balap liar. Ya. Karena kondisi COVID begini, jadi orang banyak balap liar, kayak mungkin di Monas itu namanya Monasco apa segala macam. Kalau di luar kota itu di alun-alun, di apa memang kita nggak menganjurin itu ya. Cuman aktual yang terjadi saat ini ya motor itu dibawa mereka ya cornering lah mereka bilangnya gitu. Nah, mereka sebagian itu menggunakan ban matic. Motor 14 in Pak ya, kayak Honda Beat Yamaha Mio. Itu hampir tiap hari DM itu Pak bikinin dong ban 14 pasti 2 misalkan. Kan kita 17 sudah punya tuh. Untuk yang bebek kita udah punya untuk yang 17. Itu DM hampir tiap hari. Mana nih yang 14 nggak dibikin gitu kan. Wah, ini hampir seluruh Indonesia mereka DM ke kita minta dibikinin ban 14 yang pasti 2. Memang ban itu ban untuk balap, tapi dipakai harian juga bisa. Cuman resikonya dia akan cepat habis. Tapi lebih nempel ceritanya, sepompon lah. Dan kedua dia lebih mahal Pak. Nah itu mereka request ke kita tuh hampir tiap hari dari berbagai daerah. Bikinin dong, bikinin. Nah, udah kita bikinin baru launching kemarin. Nggak launching sih, kita virtual aja gitu kan. Virtual di bulan awal Februari kemarin. Terus kita posting di IG apa segala macam. Wah ya. Jadi nah gitu dong sampai kita ada salah satu toko di Jakarta, memang itu namanya Rumah Ban di Lebak Bulus itu ya. Dia memang pusat. Karena mau beli ban macam-macam itu ukuran gede, subkomponen segala macam itu dia jual di Rumah Ban itu. Nah, pengiriman pertama sih kita kasih ke mereka nih ke Rumah Ban Lebak Bulus gitu ya. Nah, mereka posting yang beli pertama, terus yuk komen tuh banyak banget sampai kita capture, ada yang komen itu, wah saya terharu, terima kasih apa segala macam, sampai kayak gitu loh. Ya. Karena nggak semua produsen akan melakukan itu, memang penjualannya nggak banyak, gitu kan. Cuman ada segmennya ada gitu loh. Menarik Pak. Jadi permintaan pasar secara digital ini kan makin luas sekarang ya Pak. Bagaimana respon dari IRC sendiri menangkap peluang atau permintaan pasar
terhadap market digital ini, Pak? Apa sih yang dilakukan oleh IRC sendiri? Apakah IRC membuka official store di marketplace atau kemudahan-kemudahan apa sih yang didapatkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk-produk dari IRC sendiri, Pak? Silakan, Pak. Untuk IRC sendiri kita sudah tersedia semua di hampir semua e-commerce ya. Di Lazada atau Tokopedia itu sudah ada semua official store kita. Nah, dengan adanya COVID ini, dengan adanya pandemi ini lebih dikebut ceritanya. Di awal-awal kita mungkin pada cerita tadi kita ada Speedwalk atau Care kan, di situ ada ban motor juga. Nah, jadi orang bisa beli online melalui Speedwalk tadi, nanti diarahin ke Motor Express. Nah, kalau di mobil tadi kan toko modelnya kan Tire Zone. Nah, kalau motor tuh namanya Motor Express. Jadi itu udah toko modelnya untuk apa? Untuk ban motor, jadi tersebar dari hampir semua provinsi sudah ada sekarang. Jadi mereka order di Speedwalk, nanti dipasang langsung disiapin di Motor Express itu. Karena kalau orang datang langsung kan belum tentu ban yang mereka mau itu ada gitu loh. Tapi kalau di Speedwalk itu saya udah order, udah bayar, nanti Pak janji pasang ke hari kapan. Jadi mereka barang udah disiapin gitu loh di Speedwalk gitu. Nah, untuk e-commerce itu kita sudah ada semua di bilang tadi, semua hampir platform e-commerce kita sudah ada semua. Nah, ini memudahkan konsumen dalam membeli produk dari brand IRC. Tadi menarik ya, sudah ada di beberapa e-commerce di Indonesia dan juga ada di aplikasi di Speedwalk gitu ya, hingga konsumen pun dengan mudah untuk memesan produk yang sesuai keinginannya gitu ya, dan juga berinteraksi melalui sosial media. Nah, untuk bicara lebih lanjut, apa sih yang dilakukan IRC dalam membangun brandnya gitu ya, kita simak dulu video yang berikut ini. Sahabat brand, jumpa lagi di Info Brand Talk. Nah, saya masih dengan Pak Dodianto selaku brand senior, brand eksekutif dari IRC. Pak Dodi, perbincangan tadi sangat menarik gitu ya. Ternyata respon masyarakat terhadap produk dari IRC ini sangat antusias gitu ya. Nah, sebelum kita bincang bagaimana brand activity yang dilakukan secara digital, Pak Dodi gitu ya. Saya pengen tahu, terakhir kalau saya tadi pagi mengakses website dari IRC ini kan mengeluarkan produk-produk baru, Pak. Bisa diterangkan, Pak, produk baru apa yang baru diluncurkan dari IRC sendiri, Pak? Silakan, Pak. Yang terbaru itu kita penambahan ukuran untuk di pasti 2 itu di 90/80/14. Yang saya bilang tadi itu ban balap untuk Matic dan responnya sangat bagus. Kita pengiriman pertama ke beberapa toko di Jakarta itu langsung habis. Karena memang itu sangat ditunggu oleh mereka. Nah, sekarang kita lagi gencar produksi untuk pengiriman di seluruh Indonesia. Kenapa kita utamain Jakarta? Karena Jakarta ini kan pusatnya itu. Jadi kalau ada apa-apa di sosmed, kalau Bapak lihat di IG-nya Rumah Ban segala macam, begitu pasti 2 mereka jual pertama kali, ini yang keumuman hampir 150-200 gitu. Artinya saya tanya juga, ternyata bannya juga habis juga. Artinya respon memang cukup bagus gitu. Nah, kalau untuk aktivitas kita selama saya bilang COVID ya. Karena sebelum COVID ini, saya bilang tadi kita hampir tiap minggu itu aktivitinya kebanyakan offline, Pak. Betul. Seperti tadi yang video tadi, yaitu balap, itu salah satu balap di Jambi, di pusatnya, Pak. Itu penontonnya hampir 20.000 penontonnya. Oh. Nah, untuk aktiviti kita sebelum ini, kita ada dengan lebih banyak ke balap. Nah, ujung tombak penjualan ban kita ini ada di bengkel, ada di mekanik. Nah, kalau orang datang ke toko motor, kita bawa motor mau ganti ban. Kalau mekaniknya kita nggak deketin, karena mereka ini mulutnya mekanik kadang-kadang menjadi influencer itu loh. Wah, jangan mau beli ban ini bareng-bareng orang beli 2 hari, misalkan udah ini kayak gini. Ini pakai ban ini aja gitu loh. Nah, itu akan beberapa orang itu akan diikutin. Cuman ada beberapa yang loyal ya benar-benar nggak mau, walaupun
diiming-imingin ini apa misalnya, oh, saya mau tetap merek ini gitu. Yang seperti itu ada juga. Tapi yang bisa dipengaruhi oleh mekanik itu juga ada. Nah, itu yang mesti kita deketin juga. Gimana caranya biar mekanik ini begitu konsumen datang ini ditawarin IRC gitu. Jadi brand lain itu ya second opinion apa segala macam. Nah, cuman kita harus deketin nih mekanik gitu ya. Kita bikinlah acara mekanik gathering. Kalau belum ada pandemi ini, kita sebulan itu bisa 2 kali, Pak, bikin mekanik gathering di tiap kota. Setiap kota tadi, sebulan 2 kali? Tiap minggu hampir nggak ada di kantor. Kita keliling dari Aceh sampai Papua. Gitu. Nah, itu untuk mekanik. Yang komunitas begitu juga. Sebelum pandemi kita ya ada acara, ada bakti sosial, ada anniversary mereka, apalah gitu. Nah, dengan ada pandemi ini semua berubah yang saya bilang tadi. Untuk di activity di sosmednya ya seperti Rizky bilang tadi hampir sama sih. Kita ada giveaway, ada video edukasi. Nah, ini ada ini juga, ada perubahannya juga. Selama ini kita nggak begitu care misalkan tentang video edukasi. Kalau lihat di Instagramnya IRC itu kan sekarang di IRC Tire itu kita mulai bikin video edukasi. Karena ternyata orang itu nggak paham ini artinya apa. Jadi kita bikin kontennya rutin nih. 2 minggu, 3 minggu sekali kita bikin kontennya. Ternyata respon dari konsumen cukup bagus. Mereka jadi tahu, oh ternyata maksudnya ini tuh ini, bukan begini gitu. Seperti itu. Plus kita juga ajak juga beberapa influencer, ya misalkan ada Empadli itu dulu dia pembalap nasional karena insiden di Sentul, kakinya diamputasi, lalu dia jadi pembalap sepeda, sekarang Olimpiade, kita rangkul dia juga untuk ini apa? Karena dulu dia pemakai IRC, dulu testernya ban IRC dulu, jadi dia salah satu influencernya kita. Empadli, Sabrina Same, pembalap-pembalap, ya, jadi kita lebih banyak aktivitinya di sosmed sekarang, Pak, karena pandemi begini. Ya berarti selain influencer offline gitu, kalau influencer offline ini kan para mekanik ya, karena mereka merekomendasikan ban yang bagus atau ban yang berkualitas yang mana, harga yang pas yang mana gitu ya, sehingga mereka sangat berpengaruh gitu. Biasanya dilakukan activity sebulan 2 kali gitu ya. Nah, apakah ada yang dilakukan treatment secara online, Pak, untuk para mekanik ini, Pak? Kalau saat ini sih khusus buat mekanik sih belum sih. Belum. Ya? Tapi kita lebih, karena kan kita punya distributor ya, dari distributor nanti kita komunikasi ke distributor. Kalau misalkan ada ya apa barang promosi apa segala macam, kita untuk prioritasin ke mekanik gitu. Oke, Pak. Menarik, Pak. Kalau tadi kan secara digital juga kan maintain atau bekerja sama dengan para influencer. Nah, influencer yang dipilih itu seperti apa, Pak? Yang bisa mempengaruhi baik dari sisi awareness dari sisi IRC sendiri atau mungkin keterpilihan dari produk IRC. Nah, dalam memilih partner influencer sendiri apa sih yang diperhatikan, Pak, oleh IRC sendiri atau influencernya ini siapa saja sih, Pak? Yang pertama yang kita lihat mereka ada ini hobi atau basicnya otomotif. Jadi paling nggak dia punya followernya orang-orang otomotif juga gitu. Kalau kita misalkan bukan endorse ya, tidak sama dengan artis sinetron jangan. Belum tentu kan nanti followernya dia kan ibu-ibu apa segala macam. Sedangkan yang beli ban di rumah itu rata-rata bapaknya atau anaknya gitu. Jadi yang kita diajak kerjasama ini influencer yang memang jiwa-jiwanya otomotif. Jadi saya bilang tadi, jadi follower mereka otomotif sebagian itu otomotif juga gitu. Berarti memang followers seperti Empadli, dia mantan pembalap, ya kan? Walaupun sekarang dia balap sepeda, tapi dulunya dia mantan pembalap nasional. Nah, Sabrina Same, walaupun dia pemain sinetron, ikut FTP beberapa segala macam, tapi dia hobinya balap. Jadi kita rangkul yang memang dia anaknya jiwa otomotif gitu. Oke, Pak Dodi, bagaimana respon pasar sendiri, Pak, terhadap brand activity yang dilakukan oleh IRC gitu ya, baik di sosial media atau website resminya IRC sendiri ataupun marketplace ataupun menggunakan key opinion leader tadi, salah satunya adalah influencer gitu, Pak. Bagaimana respon pasar sendiri, Pak, terhadap activity yang dilakukan, Pak? Nah itu, yang saya bilang tadi, ini interaksi antar kita dengan, misalkan si Padli, si Padli posting misalkan tentang IRC gini. Nah, nanti Padli akan secara tidak langsung Padli akan menjelasin gitu. Seakan-akan dia menjadi perwakilan kita dari pihak IRC, dia akan jelasin gini. Nanti kalau dia nggak paham, kurang jelas, dia akan tanya saya WhatsApp ya, Pak Dodi ada yang nanya gini, ini bagaimana? Oh ini.
Jadi mereka seakan-akan tangan kedua kita gitu loh. Oke. Nah, nanti kalau mereka belum puas biasanya mereka akan lari ke kembali ke mereka komen langsung ke feed-nya kita atau ke DM. Yang paling banyak sih DM, Mbak. Oke. DM itu di Instagram itu udah kayak senjata pamungkas buat mereka. Karena saya pikir hampir mungkin mayoritas anak muda milenial itu mereka punya Instagram. Oke. Kalau di daerah mungkin yang umur mungkin 35 ke atas mungkin mereka Facebook. Jadi dua ini mereka kalau nggak komplain di komplain atau kasih masukan, kalau nggak di Instagram ya di Facebook. Di daerah-daerah Facebook masih kuat. Jadi untuk mungkin yang umur-umurnya ya mungkin agak tua-tua dikit mereka mungkin lari ke Facebook. Tapi anak muda sih udah senjata pamungkasnya di Instagram udah. Kalau di marketplace sendiri seperti apa, Pak? Respon pasar sendiri dari marketplace? Untuk informasi yang saya dapat, karena yang handle kan ada tim khusus ya dari tim retail ya. Oke. Itu yang info yang kita terima kira-kira minggu lalu itu memang cukup bagus. Cuman memang yang mereka rata-rata yang mereka cari itu di e-commerce itu yang ban-ban yang mereka di toko susah cari misalkan. Okay. Contoh ban balap, ban radial. Nggak semua toko itu mereka jual. Contoh kayak toko di Ciledug di pinggir jalan. Yang mungkin 4x5 atau 4x3 ya luasnya. Kan dia nggak semua, dia jual beberapa merek dong, dari IRC, brand lain banyak gitu kan. Nggak mungkin satu ban IRC itu semua tipe dijual semua. Modal dia habis di situ nanti gitu kan. Dia lebih banyak jual untuk ban harian. Nah, untuk mencari ban-ban yang unik, contoh kayak ban untuk drag, ban balap, ban radial, ukuran gede, itu banyak ke e-commerce di lari mereka. Jadi mereka larinya ya ke Tokopedia, ke Lazada, jadi mereka larinya belinya di e-commerce belinya. Oke, sangat menarik. Ceritanya, yang nyarinya susah di toko, saya bilang tadi kan Pak, toko itu kan mereka nggak jual beberapa brand, nggak mungkin brand A itu mereka lengkap semua. Nah begitu nyari yang agak susah itu, mereka larinya belinya ke e-commerce belinya. Jadi ketika nyari produk-produk yang sulit dicari, mereka lari ke e-commerce, Pak. Itu kita juga. Jadi pada saat kita mau kerjasama dengan e-commerce kan kita meeting antara tim marketing, tim sales, kita meeting nih. Kalau begini ya harus begini, kurangnya begini. Kalau orang nyari ban itu mesti ke sini. Kalau di market banyak nggak usah kita jual kayak gitu. Jadi ada pilihannya gitu loh Pak. Oke, baik Pak Dodi. Sebelum kita close Pak, mungkin sahabat brand atau para netizen yang mendengarkan kegiatan Info Brand Talk pada sore hari ini gitu ya, yang ingin mengakses website dari ingin membeli atau mengakses layanan dari IRC sendiri, bisa mengakses ke website mana, sosial medianya apa, atau marketplace-nya apa nih Pak? Silakan Pak. Kalau untuk di Instagramnya kita IRC Tire, kalau untuk di Facebooknya IRC Indonesia, untuk websitenya irctire.co.id. Kalau di Tokopedia, Lazada nanti kalian ketik aja IRC Official Store, nanti akan keluar nanti resmi itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Dodi atas waktunya. Sahabat brand, bincang sore kali ini sangat menarik gitu ya. Kita spesial kedatangan tamu dari IRC Pak Dodi gitu ya. Tadi beliau sampaikan bahwa kemudahan-kemudahan konsumen untuk mengakses produk-produk dari IRC bisa melalui marketplace gitu ya, atau melalui aplikasi yang sudah di-develop gitu ya, atau bisa melakukan engagement atau bertanya, bisa mengakses melalui website resmi dari IRC sendiri. Terima kasih. Semoga kegiatan Info Brand Talk ini sangat bermanfaat buat netizen semua, sahabat brand semua. Terima kasih, salam sehat, sukses untuk kita semua. Terima kasih.